lebih banyak dari limbah pasar, Pak. Tapi kami juga tidak menyalahkan Pak Desa Bumi, Pak, karena mungkin Pak Desa Bumi ini yang tadinya khusus untuk wilayahnya, Pak. Tapi sekarang saya melihat di situ, Pak, sudah jadi pembuangan sampah kecamatan, Pak. Ironisnya, Pak, bukan hanya untuk kecamatan Gua Padua, Pak, banyak yang dari kecamatan Lembang, Pak. Nah, dengan itu, dalam kesempatan ini saya sangat berharap sekali supaya Pemda Kabupaten bisa menjembatani persoalan ini supaya sesegera mungkin bisa terrealisasi, Pak. Karena laksanakan hari ini alhamdulillah dari ada aliansi memediasi untuk DPRD. Sebenarnya kronologis dari kejadian kemarin itu sebenarnya kami dari desa sudah menganggarkan. Kami juga dari dari Desa Bumi ini sangat sulit untuk mencari tempat ini. Dan pertama sekali kami melaksanakan itu, kita menggunakan dana desa. Dana desa ini digunakan untuk mengelola sampah. Makanya teknis di sana itu ada tiga tempat, ada pembuangan, ada sampah basah, ada sampah kering, dan ada sampah apa namanya yang bisa dijadikan pupuk atau sebagainya. Nah, seperti itu sebenarnya pertamanya. Nah, kami menganggarkan dan membagi tiga itu tempat. Nah, namun apa yang terjadi ya seperti apa yang ada sekarang. Kami sangat susah juga untuk membendung. Bahkan pernah saya tutup dan memang tidak bisa. Bahkan bukan lagi dari Kabupaten Pindrang. Ini sekedar informasi bahwa bukan lagi dari Kabupaten Pindrang. Bahkan pernah kami dapat orang Wonomulyo yang datang ya. Jadi saya sangat terbatas juga karena terus terang kami juga menganggarkan untuk pengangkutan. Itu kemampuan kami hanya 2 kali 1 tahun. Karena kami juga dibatasi oleh dana dan aturan yang ada. Seperti itu. Tapi lagi-lagi mendapat busuknya. Terus terang saya juga merasa terbebani oleh persoalan ini. Saya kurang lebih 5 tahun lah saya kepala desa, dan saya yang pertama membuat tempat sampah di Bumi. Ini untuk desa saya. Nah, di sana itu TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Tapi sekarang bukan lagi TPS, sudah menjadi TPA, tempat pembuangan air. Jadi saya kira kalau kita berbicara masalah solusi, bukan solusi juga kalau kita hanya mengangkut, bukan solusi itu. Kenapa? Selesai diangkut, baru berapa kalinya dah. Bahan juga kita juga kasih bantuan, terutama makan dan minum. Eskavator juga dari Adinda Jepriadi ini selalu membantu juga. Kita paling tidak itu pasti kita berikan solar. Desa Maroning insya Allah saya bekerja sama untuk mengawal. Jadi biasanya begini Pak, setelah pengangkutan itu cepat sekali. Jadi bahkan sampah-sampah yang dalam truk itu memang ada yang bisa bawa ke situ. Jadi kami siap mengawal dalam artian setelah ada larangan atau stop tidak boleh lagi buang sampah di situ, kami dari Desa Maroning akan bekerja sama dari Desa Bumi akan mengawal nantinya dengan cara kita akan bergantian. Ya paling 1 bulan Pak, insya Allah setelah pengangkutan habis total itu paling 1 bulan kita akan kawal terus pantau, istilahnya pokoknya tidak boleh lagi buang sampah di sini. Nah seperti itu. Jadi itu yang kami ini. Dan lagi juga alhamdulillah ada rumah yang tinggal di pas setelah jembatan itu Pak, setelah masuk di Maroning itu orangnya juga kita bisa ajak kerjasama juga nantinya. Karena rata-rata sampah besar masuk itu jam 1, jam setengah 2 malam. Dan itu pernah saya ciduk langsung Pak sekali. Dan itu orang kanan dari bawah. Jadi bayangkan nih lintas provinsi ini Ropongit Tama, bagaimana tidak membludak masuk limbah apalagi yang peternak. Nah, kalau sudah hajatan itu bayangkan nih Pak, kami kasih lali-lali manue, Tama kita masuk dibakar. Itu yang disampaikan tadi semua ketua aliansi itu tiap hari
kami merasakan aroma yang kira-kira Bapak bisa perhitungkan sendiri bagaimana dampaknya terhadap kami, terutama desa Maroneng itu, karena itu jalur utama kami Pak, itu satu-satunya akses untuk masuk ke desa Maroneng itu cuma itu Pak, satu. Jadi harapan kami adalah dari desa Maroneng kepada bapak-bapak yang terkait, instansi yang terkait, mudah-mudahan sesegera mungkin dapat dicarikan solusinya. Bagaimana caranya tempat sampah yang ada di batas desa Bungi atau akses masuk ke jalan desa kami sesegera mungkin bisa diangkut dan ditutup Pak. Itu harapan kami yang kami bawa untuk aspirasikan kepada bapak-bapak semua. Mudah-mudahan harapan kami bisa sesegera mungkin direalisasikan. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya link di kemudian Pak kita. Mungkin dua. Ya, jadi kain punya. Kan kemarin anunya apanya ini aspirasinya disampaikan ke pemerintah, padahal kan yang menangani sampah ini Erkin. Ya, jadi itu persoalan di situ sudah menjadi persoalan di kami di Komisi 3 ini. Ya, yang awalnya saya kemarin ke situ. Lihat. Dari dulu kan cerita orang di sana kok saya jadi. Awalnya itu bukan di situ tempatnya, saya dengar dari dulu di jalan. Tapi siapa yang bikin tempat di situ yang kayak anu? Itu yang masalahnya. Kami kemarin pernah dikomunikasikan itu dibongkar itu, karena ada tanda di situ kayak anu. Jadi orang kira tempat sampah. Iya, dia orang kira memang tempat sampah disiapkan. Jadi orang datang tempat sampah di situ. Kami pernah rekomendasi dari kami Komisi 3 ke Kira. Dibongkar kalau supaya orang tidak buang sampah di situ. Kalau ada tanda di situ dikira resmi jadi tempat pembuangan sampah. Ya, itu masalahnya. Ya, tapi seperti itu untuk kami persilakan Dinas Tertib seperti apa responnya terhadap aspirasi baik dari aliansi maupun dari dua kepala desa. Yang jelas untuk sementara dari Pak Desa Bungi solusi yang ditawarkan adalah memindahkan TTA, ya. Jangan di situ lagi. Ya, yang dari kepala Desa Bungi, Desa Maroneng itu ditutup. Saya seperti kami itu, kami maunya itu ditutup. Kalau masih dibongkar itu batas-batas. Kalau ada itu dikira orang tempat sampah. Jadi orang bawa data di situ. Ya, kalau tidak ada di situ, tidak ada tempat kayak gitu, ya nanti dilarang nanti. Untung ada Pak Polisi kan. Kalau gangguan keamanan Pak Polisi yang itu kerja kepala desa, dua kepala desa siap mengawal itu terkait pengamanan. Saya kira nanti silakan Pak. Ya, ini cepat bersih, baru kita cari solusi bagaimana ini sampah tidak menumpuk lagi. Ya. Nah, itu yang kita cari, jangan kita berpikir lagi. Kalau TPA nanti kita bisa berbicarakan lagi, Ada aliansi, aliansi ini juga jalan kan, bisa kita jalan. Kita sama-sama aliansi dengan Dela, kita berembuk. Jangan kita sampaikan saja pemerintah. Aliansi harus kita sama-sama jalan. Nah, insya Allah. Selanjutnya, masalah tadi dengan anak tuh selalu siap membantu. Memang. Tidak pernah kita bicarakan, kita sudah bantu. Apalagi kita sudah bicarakan. Kita intinya, kalau itu selalu kita mau dibersihkan juga kasihan. Kita masih buka masalahnya. Bukan. Intinya kita mau cari solusi pada saat sudah bersih ini. Apalagi yang kita mau pikirkan. Yang sudah bersih kita pikirkan bilang mau masyarakat bilang tidak akan buang sampah di situ pasti. Karena sudah argumen masyarakat di luar sana. Kalau kita Bungi bisa kita handle, Maroneng bisa kita handle. Kita bisa handle luar sana, tidak bisa Pak. Akan pasti buang sampah di situ karena mindset mereka sudah sampai mindset mereka bahwa itu sudah tempat sampah pembuangan mereka. Jadi saya mau cari solusi ini. Apakah ada sanksi yang bisa kita buat
perdeska, perdaka, apakah itu sanksi? Apabila kita mendapatkan itu, kita bisa buat sanksi. Karena kalau kita yang mau masyarakat sendiri. Jadi soalan di sini, nah, itu juga apa yang disampaikan Pak Desa Bumi. Oh selama ini kan sudah tahunan ya, sudah tahunan. Sebetulnya awalnya ini barang, kalau saya dengar penjelasan dari Desa Bumi, ini tempat sampah itu khusus untuk masyarakat Bumi, kan seperti itu ya. Tetapi yang namanya sampah Pak, sampah bolata lagi biasa kembali bola taruh video, kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya pimpinan, tadi juga sudah dijelaskan oleh mewakili dari lingkungan hidup. Kalau menurut saya pertama satu harus siapkan bak yang bisa diangkut, ya kontainer. Katakanlah kita bekerja sama dengan Perindak, jadi pasar sampah dari pasar itu disiapkan bak. Itu satu, itu menurut saya. Terus yang kedua, untuk tidak bisa difungsikan lagi ini sampah yang ada di situ, kita juga harus berpikir ke masyarakat kita apa yang disampaikan Desa Bumi, bahwa di Bona sudah tabiat kemarin atau mati, ya kan seperti itu. Tetapi ketika difungsikan lagi itu kita lagi melihat aspek yang berdampak di Maroning, kan begitu. Masyarakat Maroning juga kasihan ke sana, bau, kan begitu. Nah, kalau menurut saya pimpinan, sebetulnya saya dengar informasi memang itu wacana dari 2 tahun yang lalu, Kecamatan Duang Panua itu didesak untuk menyiapkan lahan pembuangan sampah terakhir. Nah, sekarang gini, Kecamatan Duang Panua ini punya anggaran tidak? Punya anggaran tidak untuk menyiapkan lahan itu? Karena tidak mungkinlah lahan itu kalau disiapkan pasti yali ke deto paling belum balik lahannya, kan begitu. Nah, kesimpulan saya pimpinan, dari hasil rapat kita ini tolong dimasukkan di nota ini bahwa hasil RDP antara kita Komisi 3 dengan lingkungan hidup, Desa Bumi dan Maroning dan adik kita ini, saudara kita dari Langsi, mendesak pemerintah daerah untuk memberikan anggaran untuk Kecamatan Duang Panua untuk pembebasan lahan persampahan. Nah, itu kalau saya. Karena begini pimpinan, kalau kecamatan ini sudah bisa menyiapkan suatu lahan untuk persampahan itu, yakin saja bukan saja Bumi dan Maroning, yakin saja. Iya, bukan saja dari Duang Panua, bahkan juga dari Lembang. Kalau lahan itu memadai kan seperti itu. Tetapi kalau menurut saya pimpinan, tujuan kita ini bagaimana, bukan cuma sehari saja solusinya, seperti yang disampaikan tadi Pak Faisal bahwa pura sifat sini matu. Kamu pergi pikir pasti angka siano bawa sampah, kan seperti itu. Ini menurut saya bukan solusi untuk kedepannya. Yakin saja, namun tak bongkar video, pasca ide. Siapa yang bisa tunggu masyarakat di situ pagi sampai subuh? Saya Pak, itu letah itu. Jangankan saya di Lampa itu, maropor pun jual bola. Nah terus tetap buang sampah. Terus saya bisa cuma jaga sampai jam 1 malam. Tapi ya menurut saya gini, kita harus mendesak dan masukkan nanti pimpinan, mudah-mudahan dari itu. Ini kan kita tidak bisa menyalahkan semua sebenarnya. Tidak ada yang bisa kita salahkan karena ini sudah terjadi. Tapi itu yang saya lihat, tidak ada koordinasi antara instansi. Karena pimpinan saya minta ini persoalan sampah di Desa Maroning di Desa Bumi untuk sementara diambil alih oleh pemerintah daerah. Karena desa ini kan tidak punya kemampuan untuk membersihkan seketika ini. Jadi kalau saya, 1 minggu ini pemerintah daerah harus aktif untuk membersihkan semua ini. Karena tidak ada alasan untuk daerah kan ini punya kuasa untuk ke bawah. Tidak, kalau mereka menunggu desanya, camatnya untuk bergerak itu kan tidak bisa. Jadi tidak ada alasan. Pemerintah daerah harus mengambil alih sementara supaya bersih, kemudian carikan solusi bagaimana. Apakah seperti yang diusulkan tadi bahwa lewat DPRD juga meminta supaya ada tempat pembuangan akhir seperti yang di Malimpung di daerah bawah saja. Utara kan tidak ada, di Malimpung kan sudah ada. Ada beberapa kecamatan di bawah itu, Lembang, Duang Panua, Petampanua kan harus disiapkan juga tempat pembuangan akhir. Karena kalau begini